Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke sahabatku Sarman Ketemang. Di komen-komen banyak sekali tentang pesimistis ya, tentang pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini. Terutama berkaitan dengan mencari pengurus ya, walaupun dalam musdes ya, mencari kepengurusan, kemudian kinerja. Nah ini, kita harus optimis ya. Orang yang gagal adalah orang yang tidak optimis, orang yang pesimis itu ujungnya. Kita harus yakin bahwa mengapa kita harus segera membentuk koperasi Desa Merah Putih ini. Memang program pemerintah pusat, program Bapak Presiden ini harus kita dukung. Jangan khawatir, kita jujur saja jarang yang berkecimpung di koperasi. Bahkan mungkin satu desa belum pernah ada yang namanya koperasi. Tahunya koperasi ya koperasi simpan pinjam rata-rata. Itu pun bukan berbentuk koperasi, mungkin pinjam-pinjam di RT, simpan pinjam di lingkungan arisan ya. Tapi koperasi Desa Merah Putih ini merupakan suatu bentuk, suatu usaha bersama yang harus kita dukung. Dengan koperasi Desa Merah Putih ini, cita-cita apa yang dimaksud dengan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan akan tercapai. Jadi barangkali di desa ini belum pernah ada koperasi, bahkan tidak mengerti itu koperasi ya. Rata-rata mungkin kalau pegawai negeri mungkin ada koperasi pegawai negeri, mungkin pernah ada. Tapi bagi orang umum seperti kita-kita ini, seperti warga desa ini, jarang yang mengetahui tentang koperasi. Mungkin yang pernah sekolah tahu tentang koperasi, tapi hanya sebutan koperasi, tapi tidak pernah terlibat di dalamnya. Mungkin koperasi sekolah mungkin pernah ada, tapi itu pun sekedar paling ada kantin di sekolah ya. Nah, jangan khawatir. Jadi yang penting dibentuk dulu koperasinya, mencari pengurus. Kalau memang belum ada yang kredibel, belum ada yang mental bisnis, kita yang penting bentuk dulu. Cari orang-orang yang penting jujur dulu. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang mungkin antusias untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya ya, silakan. Yang penting dibentuk dulu. Kemarin kita sudah beberapa kali pertemuan dengan para pejabat ya. Mereka akan mengadakan pelatihan. Jadi intinya segera dibentuk dulu koperasi Desa Merah Putih. Jangan berpikir tentang apa bisa, apa ada orangnya yang menjadi pengurus, apa ada yang mau. Nah ini optimis saja ya, yang belum terbentuk ini ya. Sama di desa saya juga belum pernah ada yang namanya koperasi. Ya, paling pernah dulu ada yang namanya koperasi unit desa di kecamatan, pernah ada. Mungkin teman-teman saya ada yang masuk koperasi, tapi koperasi guru ya. Tapi saya sendiri dulu pernah menjadi anggota koperasi desa itu, KUD itu ya. Tapi kan tidak terlibat di dalamnya. Paling hanya rapat anggota tahunan sekali setahun itu ya. Nah, untuk koperasi Desa Merah Putih ini ya, karena ini skupnya adalah skup lebih kecil dalam arti satu desa. Kalau KUD kan kecamatan biasanya. Sekecamatan lah. Ini koperasi Desa Merah Putih ini kan skupnya tingkat desa, maka yang minat mencari orang-orang yang jujur, orang-orang yang dapat dipercaya dulu. Tidak usah berpikir tentang pinter apa enggak. Perkara komputer ya sebaiknya yang minimalnya mereka, makanya paling tidak mereka pernah mengerti komputer lah sedikit ya. Karena nanti sistem digitalisasi apa gimana. Jadi nanti akan ada yang namanya pelatihan. Jadi setelah dibentuk koperasi Desa Merah Putih, kemudian mendaftarkan diri ke notaris ya, membuat akte notaris pendirian koperasi. Setelah itu kita usahakan untuk ada pelatihan manajemen atau pelatihan organisasi atau pelatihan apapun namanya, untuk bisa membentuk kepengurusan yang betul-betul solid ya. Jadi pengurus yang sudah ada ini, yang sudah terbentuk di masing-masing desa ini, akan segera dikumpulkan, diadakan kayak diklat ya, diklat koperasi. Jadi nanti akan diberi pengetahuan tentang manajemen,
tentang keuangan, tentang administrasi dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, walaupun di desa kamu ya, rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan perangkat desa, rekan-rekan BPD yang mungkin tergabung dalam pengurus koperasi ataupun pengawas koperasi, yakinlah bahwa kita harus yakin bahwa koperasi ini nanti akan berjalan ya. Ikut saja nanti. Yang penting dibentuk dulu, nanti akan ada yang namanya pelatihan. Tidak dibentuk langsung dibiarkan berjalan sendiri, tidak ya. Nanti akan ada yang pelatihan manajemen, pelatihan keuangan, pelatihan administrasi. Yang jelas akan diberi pengetahuan tentang koperasi. Jadi tidak usah khawatir bahwa walaupun kamu tidak pernah berkecimpung di dalam koperasi, tidak mengerti itu apa koperasi. Syukur ya ada pengurus yang pernah berkecimpung di dalam koperasi. Tetapi betul-betul orang yang dapat dipercaya, terutama jujurnya ini ya. Perkara orang mau ngomong negatif itu hal biasa, kita tidak usah pesimis ya. Orang ngomong negatif itu banyak yang negatif daripada yang positif, itu hal biasa. Banyak orang yang ngeritik itu hal biasa. Kalau yang ngeritik biasanya diberi pekerjaan, diberi apa ya juga berjalan di tempat atau bahkan malah tidak bisa berjalan, itu hal biasa. Jadi kita biasakan mendengar kritik orang, tapi jangan terlalu dianggap memberi beban, tidak usah ya. Bentuk dulu koperasi, daftarkan ke notaris, tunggu informasi selanjutnya ya, tunggu informasi selanjutnya. Bagi pengurus koperasi yang sekarang sudah bekerja ya, pengurus koperasi yang bentukan anyar ini koperasi Desa Merah Putih kan mungkin ada yang sudah bekerja, entah itu menjadi sales, entah itu menjadi bekerja apalah ya, tetap kerja ya, tetap bekerja biasa seperti biasa. Sebelum ada instruksi khusus ya, sebelum ada instruksi khusus kapan diadakan pelatihan, kapan diadakan mulai gerak ya, gerak jalan. Nah, itu kita baru ya. Jadi sekarang mungkin bagi pengurus koperasi yang baru-baru ini ya, mungkin ada yang menjadi sales, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, tetap biasa ya, tetap menjalankan kesehariannya, kerja apa tetap biasa. Setelah nanti ada instruksi ya, kerja atau instruksi pelatihan atau instruksi apa, kita ikuti ya. Jadi sekarang menata dulu kehidupan kita, apa yang sudah bekerja kita laksanakan seperti biasa. Kalau mereka mau rapat, carilah waktu yang tepat untuk supaya berkumpul. Calon-calon pengurus yang baru mau rencananya nanti ke notaris ini kumpul dulu ya, bahas kira-kira seperti apa. Tapi sekali lagi bahwa jangan meninggalkan pekerjaan yang sudah ada dulu, tetap bekerja seperti biasa ya. Setelah ada instruksi khusus, nanti akan ada pelatihan, akan ada mungkin musyawarah khusus satu kecamatan atau apa ya, ya kita ikuti. Yang jelas jangan tinggalkan pekerjaan lama dahulu. Nanti setelah ada instruksi khusus, ada pelatihan koperasi khusus, pengurus koperasi, kita ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarman Ki Demang, selamat pagi. Merdeka, merdesa. Oke sahabatku, ini saya ada komen-komen yang sangat menarik. Dan ada teman saya dari wilayah Sumatera dan Jawa Barat telepon lewat WA. Dia menanyakan dan curhat pada waktu pertemuan dengan Kementerian Koperasi, katanya dia tidak sempat bertanya karena banyak sekali rekan-rekan yang lain bertanya. Dia bertanya kepada saya dan apa menurut pendapat saya. Rekan ini bercerita tentang tidak ada pejabat atau mungkin instansi terkait yang menjelaskan tentang manfaat koperasi desa ini bagi desa. Jujur saja, maka saya sama berpendapat. Bahkan saya beberapa video saya coba telaah dan saya juga baca tentang
Undang-Undang Koperasi, ternyata bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang secara langsung untuk desa, maka memang saya bolak-balik membaca urgensinya, tidak ada manfaat yang langsung kepada desa secara kelembagaan. Ingat, saya bilang tidak ada manfaat langsung kepada desa secara kelembagaan. Misalkan kalau BUMDes kan jelas usahanya semakin besar, semakin maju, maka ada income ke desa lewat pendapatan asli desa. Dari rumus yang sudah ada di BUMDes ini bahwa sekian persen untuk PAD. Kalau koperasi ini memang jujur saja, saya bolak-balik membaca, bolak-balik mendengarkan video-video, tidak ada. Ya, jadi secara langsung apakah Koperasi Desa Merah Putih ini ada bagian-bagian tertentu berapa persen untuk meningkatkan pendapatan asli desa? Ternyata belum ada yang menjelaskan. Entah itu dari dinas koperasi, entah itu dari tenaga ahli, maupun dari kementerian yang lewat sosial media. Jadi koperasi ini yang secara langsung, Koperasi Desa Merah Putih ini yang memberikan income atau pemasukan atau pendapatan langsung ke desa tidak ada. Tidak ada yang belum menyebutkan atau memang belum disebutkan atau memang tidak ada. Kalau secara tidak langsung lah banyak, ya. Yang jelas bahwa dengan berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ini mungkin diharapkan, dan kita harus yakin memang untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat akan teratur meningkat, ya, karena lewat koperasi ini. Kemudian sehingga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin harus dibebankan kepada masyarakat akan bisa tercover karena pendapatan masyarakat meningkat. Mungkin begitu, ya. Jadi bahwa kalau manfaat langsung Koperasi Desa Merah Putih memberikan income atau pendapatan asli desa tidak ada. Atau mungkin barangkali belum ada aturan begitu mungkin, ya. Tapi yang jelas bahwa sampai saat ini video ini dibuat, memang saya bolak-balik baca, bolak-balik mendengarkan berbagai macam video keterangan dari para ahli. Ini belum ada yang menyebutkan tentang pendapatan ke desa. Kalau tujuan akhirnya untuk bisa tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat koperasi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, itu sangat baik. Ya, jadi yang kita bicarakan ini apa sih manfaat kepada desa, kepada memberikan income atau bagaimana, memang tidak ada. Lain dengan BUMDes ya, kalau BUMDes ini usahanya meningkat, usahanya jalan, ada income, desa dapat bagian, ya, sebagai pendapatan asli desa. Tapi kalau Koperasi Desa Merah Putih ini sampai video ini saya buat ini belum ada tenaga ahli atau dari dinas atau dari kementerian, entah itu lewat media sosial maupun apapun, belum ada yang menjelaskan bahwa desa menerima bagian sekian persen dari pendapatan koperasi, tidak ada. Jadi memang bedanya di situ, ya. Jadi kalau BUMDes ini semakin besar, semakin maju, pendapatannya semakin besar, maka peningkatan PAD-nya ke desa ini semakin besar. Tapi kalau koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung, secara organisatoris. Jadi siapa yang harus sejahtera, ya adalah para anggota koperasi, ya. Di dalamnya termasuk bapak pengurus, pengawas, semuanya termasuk anggota koperasi. Dan mungkin ada sejenis mungkin nanti bagian untuk masyarakat, saya kurang paham nantinya. Yang jelas sekarang karena konsentrasi kita adalah pada pendirian koperasi dahulu, maka
saya tidak bisa menjelaskan apa kontribusinya nanti koperasi ke desa kalau sudah jalan. Terima kasih ya. Sampai saat ini sekali lagi belum saya temukan, belum ada aturan, belum ada sejenis regulasi yang bisa memberikan income koperasi sekian persen untuk pendapatan asli desa, belum ada. Dan memang mungkin tidak ada, karena dalam koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang pada akhirnya anggota ini adalah anggota masyarakat, termasuk para pengurus, pengawas, ya, semua yang tergabung dalam keanggotaan koperasi Desa Merah Putih. Maka itu adalah tujuan dari untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Masyarakat bergabung, maka masyarakat bisa menjadi anggota dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sarman Gitemang, selamat pagi Merdesa. Oke sahabatku Sarman Gitemang, ini banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan mengapa perangkat desa dilarang menjadi pengurus. Rata-rata ini bertanya tentang dasar hukumnya, alasannya apa yang dimaksud dengan unsur pimpinan desa. Ya, karena ternyata ada juga yang masih melanggar, ya. Saya ingin jelaskan, ini di dalam kita dasar hukumnya adalah tentang larangan yang dalam juklak, ya. Dalam petunjuk pelaksanaan dari menteri, pelaksanaan dari Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, ya. Jadi ini barangkali banyak yang belum tahu apa yang dimaksud dengan unsur pimpinan desa. Sekali lagi Bapak, pemerintahan desa itu kan terdiri dari pemerintah desa dan BPD, ya. Sekali lagi, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Nah, inilah yang dimaksud dengan unsur pimpinan desa. Akan saya jelaskan, ya, biar pada mudeng mengapa apa yang dimaksud dengan pimpinan desa, mengapa perangkat itu bukan kepala desa katanya. Lalu anggota BPD kan bukan pimpinan desa. Nah, ini baiklah. Ini dasar hukumnya kita, apa yang dilarang ini dalam petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi ini dalam Juklak nomor 1 tahun 2025, ya. Ingin saya barangkali supaya ketahui bahwa tidak berasal dari pimpinan desa ini dalam bab 3, ya. Nah, mereka udah tahu, oke lah, mengerti apa larangan dari pimpinan desa, ya. Unsur pimpinan desa, tapi rata-rata tidak tahu apa yang maksud dengan unsur pimpinan desa. Sudah saya jelaskan, pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD, ya. Mengapa perangkat dilarang? Karena perangkat termasuk unsur pimpinan desa, ya. Perangkat desa kan terdiri dari pemerintah desa kan terdiri dari kepala desa, ya, kades. Ini dilarang, ya. Ini kades unsur pemerintah desa. Ini ada sekdes, ya kan, sekdes. Ada kaur, kasih. Kaur itu kan kepala, saya kepala urusan, unsur pimpinan desa. Kasih kepala seksi, kadus kepala dusun, itu kan unsur pimpinan desa, paham, ya. Jadi kaur, kasih, kadus itu struktur resmi. Kalau ada yang namanya kebayan, ada yang namanya jagabaya dan sebagainya, itu saya tidak membahas itu, ya. Itu kan mungkin masing-masing daerah beda. Tapi ini kata-kata bahasa yang resmi di dalam undang-undang, ya. Kades, sekdes, kaur, kasih, kadus itu unsur pimpinan desa. Jadi perangkat desa itu adalah unsur pimpinan desa. Tidak boleh menjadi pengurus koperasi. Pengurus, ya, sekali lagi pengurus. Karena koperasi Merah Putih ini nanti pasti panjenengan akan tahu anggota, pengurus, pengawas, ya kan. Nah, ini anggota, pengurus, pengawas. Kalau perangkat desa itu tidak boleh menjadi pengurus,
ya. Kalau menjadi anggota boleh, menjadi pengawas boleh, ya. Kalau memang dipilih dalam musdes, ingat ya. Tapi kan di situ sudah ada kades, kades menjadi pengawas, masa perangkatnya ditarik lagi ya. Kalau memang kesepakatnya dari para musdes, para peserta musdes Susko menghendaki demikian, mungkin dianggap mampu, Pak Sarik lebih pengalaman ya bisa saja, atau kadusnya pengalaman menjadi pengawas monggo ya. Tetapi di situ karena ada kepala desa secara otomatis menjadi ketua pengawas ya, perangkat kebanyakan ya tidak masuk lah, tidak enak juga ya kan. Tetapi kalau memang dipaksakan atau memang harus begitu, tidak ada larangan ya. Jadi yang dilarang adalah perangkat desa menjadi pengawas, menjadi pengurus, bukan pengawas, pengurus ya. Ingat, koperasi ini terdiri dari anggota, pengurus dan pengawas ya. Jadi intinya itulah yang dimaksud dengan mengapa dilarang, karena perangkat desa ini adalah unsur. Ingat, unsur itu bahasa Timane kan terdiri dari molekul-molekul dan sebagainya gitu kan. Nah termasuk ini perangkat desa salah satu unsur pimpinan desa, karena di bawah kepala desa ini ada kaur kepala, kadus kepala, kasih ya kepala ya, paham ya. Jadi perangkat desa tidak boleh menjadi pengurus koperasi. Bagaimana kalau pengawas? Di situ tidak disebutkan, dilarang tidak ada ya. Tetapi di situ kan sudah ada ex officio atau secara otomatis kepala desa menjadi ketua pengawas ya. Paham ya? Kemudian sekarang BPD kok juga dilarang menjadi pengurus ya. BPD kan tadi sudah saya sebutkan, pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. BPD termasuk unsur pimpinan desa. Karena di sana ketua ya, ketua ya, ini permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa ketua. Kemudian anggotanya gimana? Kan ada wakil ketua bidang pemerintahan, wakil ketua bidang pembangunan, kan sudah gitu kan. Nah ini unsur pimpinan, unsur bukan ketuanya tok, tapi unsur ya. Unsur itu ya maksudnya ya anak buah kayak cabang lah ya gitu ya. Jadi ini supaya ngerti mengapa kok jadi dilarang, karena di dalam Juklak disebutkan bahwa pengurus bukan dari unsur pimpinan desa. Unsur pimpinan desa itu siapa? Ya pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa terdiri dari apa? Ada kades, ada kadus, ada kaur, ada kas, itu pemerintah desa, ada sekdes ya. Nah salah satunya pemerintahan desa apa? BPD. BPD terdiri apa? Ada ketua, ada wakil ketua bidang ini, wakil ketua bidang ini dan sebagainya, termasuk unsur pimpinan desa. Paham ya? Nah ini bagaimana? Ini saya tambahi lagi ini ya. Yang pertanyaan sudah saya jawab tadi ya. Ya, yang perangkat desa mengapa dilarang, mengapa BPD dilarang. Saya juga ada komen-komen itu, Pak, di desa saya malah perangkat desa menjadi pengurus. Tidak bisa. Sekali lagi nanti batal di notaris. Nanti kalau kamu membohongi berarti nanti notarisnya ya akan membatalkan. Kalau notarisnya juga percaya dengan omonganmu, berarti kamu yang melanggar hukum. Pada suatu saat akan ditemukan dan sebagainya, maka salah hasil mudesnya ya. Ini paham ya. Kemudian gini, ini tadi perangkat ya. Misalkan perangkatnya perempuan atau perangkatnya laki-laki, pasangannya misalkan menjadi pengurus boleh apa? Boleh ya. Jadi istri perangkat, istri BPD atau suami BPD atau suami perangkat boleh menjadi pengurus maupun pengawas selama di dalam mengikuti musdes itu memang disetujui oleh peserta musdes ya. Asal tidak ada hubungan semanda. Misalkan istrinya kadus jadi pengurus tapi ternyata
anaknya ada yang jadi pengurus yang lain atau menantunya. Yang penting dalam suatu lingkaran kepengurusan tidak ada yang ada hubungan semanda derajat ke satu ya. Juga dengan pengawas tidak ada hubungan, atau antar anggota pengawas itu ya. Ada ketua pengawasan kades, kok kades misalkan istrinya menjadi pengurus koperasi tidak boleh, anaknya menjadi pengurus koperasi tidak boleh, karena ada hubungan semanda dengan ketua pengawas kades. Sebaliknya pengawas pun demikian ya. Pengawas itu antar pengawas, misalkan anggota pengawasnya kan untuk sementara ini ada 2 ya. 1 perempuan wajib ini ya, walaupun dalam kata-kata memang sudah dicantumkan tadi unsur perempuan. Jangan istrinya kades atau anaknya kades yang perempuan, tidak boleh karena ada hubungan semanda. Jadi yang tidak berada hubungan semanda pengurus atau antar pengurus ya, pengawas